Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Sujiwo Tejo, no viral, no justice. Itu kondisi sekarang. Iya, tapi saya makanya mau menggarisbawahi Mas Ugro tadi. Kebetulan namanya nama wayang. Saya jadi teringat keponakannya Ugroseno itu namanya Kresna. Oke. Nah, Kresna ketika ketemu Drupadi di bumi, Drupadi ngajak nikah. Kresna nggak mau, jangan, kita nggak bisa nikah. Kita nikah di alam mimpi saja. Enggak, aku pengen, ini mimpi nggak nyata. Enggak, di dalam cinta mimpi adalah fakta. Oke. Maksudku, hati-hati dengan film. Kalau masyarakat emosinya sudah ke sana, film itu lebih nyata dari kenyataan. Jadi film itu, Mas Andi, ini lebih nyata, maupun dasarnya katanya cuman orang-orang kesurupan atau apapun lah ya. Itu lebih nyata. Banyak orang yang kenal istrinya 25 tahun, tapi begitu kenal bintang film hanya di film sekian detik dia jatuh cinta. Artinya hati-hati dengan film. Ini fakta. Nah, nanti gimana pertanyaan baliknya? Kalau keputusan hasil kerja kepolisian berbeda dengan bayangan orang tentang film ini. Walaupun diskusinya kita bisa melebar, karena untuk di masa depan film-film yang berdasarkan kenyataan yang mengklaim diri atas dasar kisah nyata harus cover both side mestinya. Mestinya. Nah, ini masalah perizinan film, makanya mungkin artinya kita harus berterima kasih pada produser film itu. Pertama harus berterima kasih, orang pasti ada baik buruknya. Tapi kalau nggak ada film ini mungkin nun sewu Pak Sandi juga agak gedandapan kayak gini gitu loh. Tapi kalau ceritanya dari satu sisi, bagaimana kalau nanti cerita Pak kepolisian yang betul? Walaupun masyarakat punya banyak memori, walaupun Gen Z enggak, tapi orang-orang tua banyak memori. Sengkon Karta, dia petani biasa loh ya. Dia merampok dan membunuh. Terus waktu zaman Pak Harto ingat nggak ada Peragawati, nggak usah saya sebut. Ya. Peragawati terkenal. Ya. Pembunuhnya disangkakan ke orang lain. Oke, terus sekarang kita, oh itu kan kalangan bawah, kalangan atas, enggak. Kita semua deg-degan ini. Saya kenal Pak Antasari, Ketua KPK. Dari ngomong-ngomong patut diduga menurut saya. Bukan dia pelakunya, patut diduga lah. Tapi dia menanggung, walaupun dapat gerasi dari presiden. Ini gimana? Artinya Anda juga menangkap tren salah orang? Salah orang, dan bukan cuma kalangan Sengkon Karta, tapi Antasari mantan jaksa. Itu bisa terkena? Kalau betul dugaan saya loh ya. Iya. Bisa kena, Budiman bisa kena. Aku nggak berani ngomong sampai. Oke, baik. Mas Reza, ini udah terlalu sengkarut ya, meskipun tadi ada soal kebenaran versi film, kebenaran versi putusan pengadilan. Jalan keluar yang mau Anda tawarkan untuk menyelesaikan sengkarut ini seperti apa? Tetap di jalur... Menurut saya ada dua agenda besar yang perlu dilakukan oleh Polri. Sejak awal saya konsisten mengatakan mencari-cari DPO bukanlah suatu hal yang patut diprioritaskan. Bukan hal yang patut diprioritaskan. Tapi justru melakukan eksaminasi ke titik hulu, itulah merupakan kunci bagi terurainya misteri ini. Saya ingin menawarkan adanya definisi baru atau pemaknaan baru tentang profesionalisme kepolisian. Begini Mas Budiman, sebarangkali ketika kita bicara tentang peninjauan kembali atau PK, jelas syaratnya adalah adanya novum, alat bukti. Siapa yang mencari alat bukti itu sudah jelas. Selama ini prakteknya adalah dari pihak terdakwa sendiri. Maaf, terpidana yang mencari novum itu. Tapi sekarang senyampang Polri ini terus berbangga hati, dan saya menaruh respek ketika mereka mengatakan kami mengungkap kasus dengan pendekatan saintifik. Maka konsekuen saja, lakukan eksaminasi ke titik hulu guna mereview kembali sudah seberapa jauh sesungguhnya Polda Jabar melakukan uji saintifik terhadap kasus Cirebon. Seandainya lewat eksaminasi hulu itu disimpulkan dan diinsafi bahwa ternyata kerja saintifik tidaklah memadai, maka ini kan sesungguhnya merupakan temuan. Sehingga alih-alih menunggu terpidana mengajukan novum, justru Polri dengan kebesaran jiwanya lah membawa novum ini untuk peninjauan kembali. Tidak ada pihak yang akan dipermalukan ketika seandainya putusan PK mengatakan situasi yang berbalik 180 derajat dari nasib para terpidana saat ini. Itu poin pertama, eksaminasi ke titik hulu guna mereview proses kerja saintifik mereka. Yang kedua, sejak segmen awal kita berfokus tentang pengungkapan misteri pidananya. Tapi bagi saya agenda yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian Polri mengecek, menakar
menguji tingkat kompetensi dan integritas para penyidik. Baik itu penyidik tahun 2016 maupun penyidik tahun 2024. Beberapa waktu lalu, sepanjang saya bisa simak di pemberitaan, Mabes Polri sudah mengirim propam untuk mengecek para penyidik 2016 dan Rudiana. Sungguh-sungguh saya menantikan pada kesempatan sekarang misalnya, Pak Sandi bisa bercerita apa temuan propam setelah memeriksa para penyidik dan Rudiana. Apakah akan memberikan apresiasi karena para penyidik dan Rudiana dianggap berprestasi, ataukah justru ingin memberikan sanksi? Entah itu sanksi terkait dengan lemahnya kompetensi sehingga mengirim para penyidik untuk sekolah lagi, ataukah sanksi terkait dengan etik, bahkan mungkin pidana terkait dengan integritas yang rusak parah. Oke, baik. Bung Saiful, tadi ada eksaminasi ke hulu ya, yang ditawarkan oleh Mas Reza. Lalu kemudian juga ada penyidikan juga yang mengarah kepada Ibtu Rusdiana, ayah Eki yang juga mungkin terlibat cukup aktif di 2016. Apa temuan Anda soal itu? Iya, menurut kami terkait dengan poin eksaminasi tadi itu ya kurang lebih seperti kita membentuk tim pencari fakta secara independen. Itu posisi Anda ya? Karena menurut kami adalah dengan membentuk tim pencari fakta yang disampaikan oleh Pak Reza tadi jelas bahwa ini akan memulai dari titik nol. Menurut kami dengan membentuk tim pencari fakta yang mendesak kepada presiden ini dengan berbagai macam unsur. Bisa saja kalau misalnya tadi kita merujuk pada scientific crime investigation, itu bisa kita libatkan daripada penyidik beberapa lembaga, misalnya Komnas HAM, KPAI, dan kemudian kampus-kampus yang memiliki kapasitas di situ. Nah, menurut kami hal yang paling penting adalah segera presiden membentuk tim pencari fakta untuk menggali persoalannya di mana, apakah benar Vina meninggal dan Eki meninggal itu berdasarkan karena laka lantas ataukah memang ada pembunuhan? Pada peristiwanya ya? Poinnya seperti itu. Nah, yang kedua yang mau ingin kami sampaikan adalah di dalam hal melihat fakta persidangan, kami telah melakukan berbagai macam diskusi di internal menggali perkara ini. Problemnya hanya satu sebenarnya, terkait dengan tidak transparansinya proses yang dilakukan oleh Polda. Entah 2016, bahkan di 2024. Kenapa? Misalnya kita lihat saja sekarang, kami ingin berkunjung kepada beberapa narapidana. Nah, namun ketika kami melihat saat ini, ternyata narapidana ini, mereka dipisah-pisahkan, bukan di lapas Cirebon. Dan bahkan di beberapa lapas tertentu. Nah, menurut kami, ini akan mengganggu mental mereka, mengganggu psikis mereka, untuk memberikan informasi terkait dengan BAP yang nanti terbaru gitu. Nah, jadi kami selalu melihat pada posisi keadilan bagi korban dan keadilan bagi pelaku juga. Semuanya. Oleh sebab itu 7 terpidana yang saat ini masih menjalani proses itu perlu untuk dipertimbangkan mental kesehatan mereka. Yang kedua, hak daripada keluarga mereka. Kenapa? Karena keluarga mereka ingin berkunjung akan pasti jauh. Nah, poin terakhir yang kami sampaikan itu adalah ketika saya ingin kembali kasus ini viral. Filmnya terbit, keluarganya datang. Menurut kami, hal yang paling penting adalah tolong bagi penegak hukum, lembaga penegak hukum, itu memikirkan 2 anak yang telah meninggal. Karena menurut kami adalah 2 anak ini memiliki hak yang sama untuk dirasakan oleh para keluarga. Minimal keluarga dari pihak Vina, almarhumah, itu tahu bahwa apakah anak tersebut itu meninggal seperti apa. Apakah dibunuh ataukah memang laka lantas. Oke, baik. Pak Ugro, ada eksaminasi internal, ada usulan tim pencari fakta. Kalau menurut Pak Ugro, apakah perlu keduanya atau cukup dengan propam yang cukup menertibkan ke dalam? Ya, kalau saya kan disebut bayangkara yang tidak pernah mati. Jadi yang saya sampaikan sama Pak Jenderal Sandi tadi, pohon Polri ini sudah tumbuh puluhan tahun, mungkin mencapai 100 tahun ini kan sudah batangnya sudah besar, daunnya sudah rindang sebagai pelindung, pengayom dan pelayan dan pemeliharaan Kamtimas. Nah, ini ada penegakan hukum, masalahnya bukan saya anggap kecil, bukan. Ada masalah gangguan sedikit nih. Kalau gangguan sedikit nih misalnya berkaitan dengan etika profesi, selesaikan melalui etika profesi. Siapa yang ganggu? Iya, gangguan sedikit seperti kasus ini, tapi kan tidak akan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kalau ada masalah seperti kasus Vina ini, dianggap bahwa ini masih bisa dieksaminasi tadi, masukan-masukan tadi ya,
ya dicek aja. Nggak lama kok, Propam sudah turun, sampaikan. Kalau memang benar, sampaikan yang benar. Kalau tidak, sampaikan itu tidak benar. Karena justru akan meningkatkan tingkat trust publik kepada polisi ini. Jadi saya sayangkan yang sudah bagus sih jangan sampai rusak kembali. Ini tetap dipertahankan, gitu aja. Oke, baik. Mungkin Pak Sandi bisa nggak menjelaskan update perkembangan misalnya pemeriksaan atau permintaan keterangan Propam terhadap Ibtu Rusdiana itu? Kalau Ya. bisa pendek. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada senior dan narasumber lainnya atas semua syarat dan masukan. Ini adalah suatu kritik yang membangun buat Polri. Oke. Yang ingin kami sampaikan bahwa apa yang dilakukan penyidik tadi sudah melalui proses yang cukup panjang. Dari proses cukup panjang tadi juga sudah diuji di pengadilan. Seperti awal tadi kami sampaikan. Jadi kalau misalnya tadi disampaikan oleh pengacara Mas Saiful. Mas Saiful tadi sampaikan bahwa kenapa kok 2 DPO tadi kok dihapuskan. Jadi kami sudah melaksanakan rilis dan kami tadi sampaikan pada waktu tadi bahwa DPO itu sudah ditetapkan oleh pengadilan dan dari hasil pengadilan tadi sudah diperiksa ulang atau diperiksa lanjutan oleh penyidik. Dari perkembangannya tadi tidak ada alat bukti yang menguatkan ke sana. Jadi justru kami meminta bantuan dari masyarakat, netizen dan kalau ada pengacara menyampaikan kalau memang ada alat bukti yang menguatkan 2 DPO lainnya dengan senang hati akan kita proses. Dan penyidik juga tentu saja akan berusaha untuk semaksimal mungkin mengungkap kalau memang itu ada. Bisa saya merespon? Keterangan dari para saksi dan para pelaku itu menyebutkan tidak demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan oleh Pak Reza bahwa kenapa kok tidak diuji untuk masalah spermanya, uji DNA ataupun yang lainnya. Jadi perlu diketahui bahwa setelah kasus dinyatakan laka lantas, jenazah ataupun korban sudah dimakamkan. Setelah 3 hari berikutnya baru ternyata ada hasil penyelidikan dari polisi bahwa itu ada dugaan pembunuhan. Sehingga dimintakanlah untuk gali kubur. Dari gali kubur tadi itulah baru ditemukan semua yang tadi disampaikan itu dan sudah diperiksakan kepada ahli bahwa ternyata sudah tidak bisa dilabkan. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan bahwa sebenarnya apa yang diusulkan tadi itu menjadi suatu pendapat yang sah-sah saja dan kami sangat menghormati semua usulan-usulan tadi. Namun yang tadi kalau memang kita memberikan penghormatan dan penghargaan kepada para korban, titik beratnya adalah ini ada korban yang meninggal. Dan ada korban meninggal tadi, ini perlu kita tindak lanjuti sesuai dengan prosesnya. Dan ada satu lagi Mas yang perlu dipahami. Kalau memang dari keluarga pengacara dari keluarga korban tadi juga memang serius untuk menaiki kasus tersebut, ini ada salah satunya adalah hasil pengadilan tadi kami sampaikan pada waktu rilis tadi sore. Rilis tadi sore kami sampaikan bahwa ada hasil dari pengadilan di bawah pada waktu sidang pengadilan tersebut disampaikan oleh ditanyakan oleh hakim kepada salah satu saksi, di mana saksi tersebut sempat didatangi oleh pengacara dan pengacara tersebut menawarkan sejumlah uang agar tidak menyampaikan informasi yang diketahuinya. Dan itu semua ditanya sama hakim. Ada nggak di sini pengacaranya? Ditanya, ada Pak yang itu. Nah silakan dicek kembali. Kalau memang ini menjadi fakta hukum, kalau memang ini menjadi sesuatu hal yang memang akan ditindaklanjuti bersama, berarti ada upaya untuk mengaburkan juga. Untuk mengaburkan maupun untuk menghilangkan kesaksian yang lain. Baik, jadi kasus Vina ini menjadi menarik sampai Presiden Jokowi pun kemudian meminta agar kasus ini tidak ditutup-tutupi dan diselesaikan secara transparan. Kemana arah Vina kasus Vina akan mengarah setelah jeda berikut ini?